Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Pretianingrum dari Prodi Psikologi Unis Kendal. Di sini saya akan menyampaikan tentang proses persepsi atau attention, yaitu perhatian ya. Kami akan menjelaskan tentang perhatian atau attention itu, yaitu membatasi informasi yang memuncul ya dari berjuta-juta yang diterima. Dan sensorik memory, persepsi itu terjadi karena adanya objek ya atau stimulus. Nah, stimulus yang merangsang untuk ditangkap oleh panca indera kita, kemudian stimulus akan dibawa ke otak. Nah, dari otak stimulus itu akan dibawa untuk memberikan sebuah kesan atau jawaban. Kemudian akan saya jelaskan attention itu terdiri apa saja ya teman-teman. Itu ada terdiri dari 5, itu yaitu perhatian selektif, kemudian ada perhatian terfokus, perhatian terbagi, dan perhatian yang terus-menerus, dan yang terakhir yaitu kurang perhatian. Nah, untuk persepsi kadang kita perhatian itu beda-beda ya di pemikiran otak kita. Di saat kita bilang A, belum tentu yang lainnya itu mengerti dari persepsi kita. Akan saya jelaskan ya teman-teman, arti kata attention itu disimbolkan dengan kata attention itu bisa digunakan untuk memperhatikan, mencuri perhatian ya kadang ya, memperhatikan sesuatu, serta untuk mengubah perhatian ke sesuatu atau ke seseorang. Nah, tujuan dari unsur attention ini yaitu menarik perhatian khalayak umum. Nah, kadang kita kan melihatnya, misalkan membuat iklan atau membutuhkan ide kreatif agar masyarakat yang melihat tersebut itu cukup menarik. Nah, untuk membeli atau menggunakan jasa yang kita iklankan seperti itu. Nah, kemudian bisa dilihat ya untuk attention ini kadang kita melihat ya, apakah faktor yang mempengaruhi persepsi itu. Nah, kita bisa lihat faktornya yaitu dari pengalaman, kemudian dari kemampuan, kemudian individu, lingkungan, dan lainnya. Nah, itu bisa mempengaruhi dari persepsi-persepsi. Nah, ini persepsi yang menurut Robin ya dari 2003 menyatakan bahwa sejumlah faktor struktural menunjukkan suatu hubungan dengan kinerja ya. Di antara faktor yang lebih menonjol adalah persepsi peran, norma, intelektual, status, kadang ukuran kelompok, juga susunan demografi. Nah, itu bisa mempengaruhi juga dalam faktor-faktor persepsi. Oke, berikut ini akan kami contohkan ya persepsi dalam keseharian sehari-hari itu, yaitu memahami perintah orang tua untuk membersihkan kamar. Nah, kadang kan persepsinya bisa kita lihat ya, orang tua memberikan contoh kepada anaknya. Kemudian ada juga contoh yang lain, yaitu munculnya perasaan bangga karena dipuji oleh orang lain. Kedua, kadang bingung ya dengan penjelasan atau materi yang diajarkan oleh orang lain. Dan contohnya sadar dan tahu bahwa orang yang sedang diajak bicara itu kadang kita ngomong, kadang mereka marah atau beda dengan yang kita persepsikan seperti itu. Oke teman-teman, ini ada saya kesimpulan ya tentang persepsi, itu pengalaman suatu peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan ya. Dalam persepsi itu yakni pemberian makna ya pada penginderaan kita ya, itu dalam buku Psikologi Umum karya Sumanto tertulis persepsi adalah proses pemahaman ya, pemahaman atau pemberian makna atau suatu informasi terhadap stimulus. Oke teman-teman, dari saya tentang persepsi atau attention. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.